Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu. Saya dari kelas Biologi B Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video penjelasan tentang edukasi pada gizi. Nah, pertama yang kita bahas, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan gizi. Gizi adalah substansi makhluk hidup baik pada manusia maupun pada hewan yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Kemudian dalam gizi seimbang, susunan makanan sehari-hari yaitu mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan. Masalah gizi dipengaruhi banyak hal. Kemudian pendidikan atau penyuluhan itu perlu dilakukan agar masyarakat atau peserta didik dapat memahami pentingnya makanan dan gizi sehingga mau bersikap dan bertindak mengikuti norma-norma gizi. Kemudian kita bahas bagaimana cara penyaluhannya. Bagaimana cara penyaluhan atau pendidikan gizi ini, yaitu dengan melakukan pendekatan edukatif. Pendekatan ini rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terarah, dan peran serta aktivitas individu maupun kelompok atau masyarakat untuk memecahkan masalah dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, kemudian peran penyaluhannya ini seperti apa? Yaitu dilakukan pendekatan pemberdayaan, di mana pengembangan kemampuan individu atau masyarakat untuk bertindak sendiri memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian ada prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi ini sasarannya yaitu siapa yang akan menjadi penyaluhan komunikasi ini atau penyampaian informasi gizi ini. Kemudian apa atau cara salurannya. Kemudian kepada siapa dan tujuannya itu seperti apa. Nah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu kunci sukses komunikasi penyampaian informasi tentang gizi. Yang pertama yaitu orientasi target audiens. Yang kedua, perencanaan berdasarkan penelitian. Yang ketiga, tujuan perilaku khusus. Yang keempat, integritas program komponen. Yang kelima, balance supply and demand. Dan yang keenam ada long term strategy. Nah, hasil yang diharapkan dari pendidikan gizi itu yaitu mengetahui perilaku yang dapat diamati dan diukur. Yang dapat diamati dan diukur itu yaitu pesan dan rumusan dengan baik, artinya penyampaian gagasan atau pemikiran masyarakat itu dengan baik, salurannya yang tepat atau penyampaiannya tepat, dapat dipahami dan sesuai dengan tujuan. Dan kelima, tujuan penyaluhan gizi ini. Tujuannya yang pertama yaitu terciptanya sikap positif terhadap kesehatan gizi. Yang kedua, terbentuknya pengetahuan dan kecakapan pemilihan menggunakan sumber-sumber pangan. Yang ketiga, timbulnya kebiasaan makanan yang baik. Yang keempat, adanya motivasi untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan gizi. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep dasar dan isi pendidikan gizi. Nah, ada konsep dasarnya. Yang pertama, penguasaan pengetahuan dan materi oleh pendidik. Yang ketiga, memahami siapa yang dididik. Yang keempat, pendidikan tidak sama dengan informasi. Yang keempat, lebih berhasil bila peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, makin banyak rangsangan indera, makin banyak yang diterima. Nah, metode pendidikan gizi ini seperti apa? Harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuannya. Kedua, kemampuan mengajar. Ketiga, sasaran pendidik. Yang keempat, waktu, biaya, bahan, dan fasilitas. Metodenya yaitu ada diskusi, role play, permainan, penugasan, simulasi, studi kasus, dan yang terakhir ada ceramah. Latihan pendidikan gizi. Nah, latihan pendidikan gizi ini ada pengelolaan latihannya yang kita identifikasi kebutuhannya itu val, rasa aman, sosial, ego, dan pernyataan diri itu perlu dilatih dalam pendidikan gizi. Dan yang terakhir yaitu tujuan latihan, di mana mengetahui keterampilan, sikap, dan pengetahuan
dan harus sesuai dengan kurikulum, yaitu harus relevan dengan tujuan, tahapan harus terarah dan jelas. Yang keempat, relevan dengan kelompok sasaran, dan yang kelima, mengikuti program yang berkesinambungan. Baiklah, itu penjelasan singkat dari saya tentang edukasi gizi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penjelasan edukasi gizi ini. Kemudian jika banyak suara-suara lain selain suara saya, mohon dimaafkan karena memang kondisi lingkungan saya yang dekat dengan pinggir jalan raya dan dekat dengan pembuatan suling nilam, jadi banyak suara-suara ribut. Baik, mungkin saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.